Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Suho yang berhasil menyelesaikan quest hariannya, dan ia juga telah mendapat petunjuk baru yang berhubungan dengan jejak Itarim. Kini kita akan melihat Suho yang mulai memasuki dungeon tipe field milik Grim Reaper, di mana monster yang jauh lebih kuat telah menantinya di balik kegelapan. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Jadi tak lama setelah kedua tim memasuki dungeon sepenuhnya, tim penyerang langsung membentuk formasi dan menata posisi masing-masing untuk bersiap menghadapi kawanan monster kadal yang berbaris di depan mereka. Namun sebelum mereka mulai menyerang, terlebih dahulu si ketua tim ingin menegaskan kepada Suho dan Talim agar mereka berdua tetap berada di dekat tim penyerang dan segera mengurus jasad monster yang telah ditumbangkan. Talim yang mendengarnya kemudian berkata kepada Suho, "Aku tak percaya mereka ingin kita tetap menempel pada tim penyerang." Di satu sisi tentunya ketakutan Talim itu cukup beralasan. Tapi di sisi lain, Suho justru tampak kecewa saat melihat jenis monster yang menghadang mereka. Padahal ia berharap monster yang muncul kali ini adalah tipe iblis, namun yang muncul malah monster kadal. Sementara ketika pertarungan sudah dimulai, dan Suho tetap memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari cara para hunter bertarung bersama. Di sini Suho juga langsung mengeluarkan kunci Shadow Dungeon dan menggunakannya pada bayangannya sendiri untuk memanggil 7 prajurit bayangan goblin yang ia dapatkan dari quest harian. Hingga setelah beberapa saat kemudian ketika tim penyerang menyelesaikan pertarungannya, dan semua monster kadal telah ditebas tanpa menyisakan ancaman. Si ketua tim langsung membuat keputusan untuk istirahat sejenak, namun keputusan itu malah menimbulkan protes kecil dari salah satu rekannya yang mempertanyakan apakah mereka benar-benar sudah harus berhenti. Lalu begitu si ketua menjawab dengan kesal bahwa mereka tidak punya pilihan karena terhambat oleh tim Howler yang hanya beranggotakan 2 orang saja. Tiba-tiba si ketua malah langsung dikejutkan oleh tim Howler yang sudah menyelesaikan pekerjaannya berkat bantuan prajurit bayangan. Kemudian si ketua tim itu segera mendekati Suho untuk memastikan apa yang dilihatnya. Dan setelah mengetahui bahwa para makhluk itu adalah makhluk summon milik Suho, si ketua tidak ragu untuk menjabat tangan Suho dan memohon padanya agar Suho mau bergabung sebagai anggota eksklusif tim Howler mereka. Namun tanpa banyak berpikir, Suho langsung menolak tawaran tersebut. Sebab ia tidak berniat untuk terus bekerja sebagai Howler selamanya, tidak peduli meski si ketua telah mencoba merayunya dengan gaji besar. Tapi sebelum negosiasi itu berlanjut, salah satu hunter tiba-tiba melaporkan bahwa mereka punya masalah, karena telah ditemukan jasad seseorang di tempat ini. Mendengar hal itu, sontak semuanya langsung bergegas menuju ke lokasi. Dan ternyata di sana memang ada jasad manusia yang tergeletak hangus terbakar oleh api biru. Seorang hunter kemudian berkata, "Jika melihat dari aksesoris yang dipakai, sepertinya korban ini hanyalah manusia biasa." Selain itu, ia juga tidak pernah mendengar ada monster berapi biru di stasiun Seoul. Namun di lain sisi, Talim dan Suho justru langsung memikirkan satu hal yang sama. Jangan-jangan jasad itu adalah Mistburn. Si ketua yang bingung kemudian bertanya kepada tim Howler, apakah Mistburn ini adalah tipe monster baru yang memiliki api biru? Lalu tidak berselang lama setelah Talim menjawab, "Aku yakin begitu, sebab di universitasku juga pernah terjadi insiden Mistburn." Lagi-lagi semuanya kembali dikejutkan dengan penemuan beberapa jasad lain, hingga membuat salah satu hunter jadi gelisah dan bertanya kepada si ketua, haruskah mereka menghentikan perburuan dan segera melaporkan hal ini pada asosiasi hunter? Si ketua yang mendengarnya sempat terdiam memikirkan kemungkinan buruk yang tersembunyi di balik temuan itu. Namun setelah ia memastikan dari pakaian korban bahwa para mayat ini memang bukan hunter, lalu mengingat kemampuan timnya yang terdiri dari Awakener rank C dan rank D yang seharusnya sudah cukup untuk mengendalikan situasi. Pada akhirnya si ketua memutuskan untuk tetap melanjutkan perburuan, di mana itu merupakan sebuah keputusan yang langsung disambut girang oleh salah satu rekannya yang memang telah menunggu kata-kata tersebut dari tadi. Suho yang mendengarnya sontak jadi dibuat terkejut dan heran, bagaimana mungkin si ketua bisa seberani itu untuk tetap maju meski dalam situasi seperti ini. Bahkan tidak peduli walaupun Suho sudah mencoba memperingatkan si ketua bahwa para Mistburn jauh lebih berbahaya dari yang mereka duga. Si ketua tim tetap bersikeras pada keputusannya dan berkata, "Aku adalah ketua tim penyerang, jadi akulah yang berhak memutuskan apa yang akan kita lakukan. Sedangkan untuk kalian tim Howler, kalian hanya harus menyelesaikan pekerjaan yang ada di sini, dan segeralah ikuti kami dari belakang." Talim yang sejak tadi sudah gelisah kemudian ia bertanya kepada Suho, apakah kita akan berhadapan dengan Mistburn lagi? Lalu setelah Suho menyarankan kepada Talim untuk segera lari dari sini jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Saat itu semuanya kembali bergerak melanjutkan perburuan ke bagian dungeon paling dalam. Scene kemudian berganti ke sisi lain dungeon yang memperlihatkan pemandangan mengerikan, di mana ada banyak manusia yang dilahap api biru dan ada 3 iblis yang tengah mengawasi proses yang tidak manusiawi itu. Ketiga iblis itu tampak saling berbicara satu sama lain, membahas tentang kekurangan suplai bahan bakar yang menyebabkan apinya belum cukup kuat.
Dan berdasarkan dari kabar yang mereka dengar, kekurangan suplai ini dikarenakan ada masalah di Guild Hyena yang menjadi pemasok suplai untuk pembuatan Stardust. Jadi mereka berencana akan meminta manusia yang bekerja sama dengan mereka untuk menemukan cara baru dalam mendapatkan suplai. Karena kalau terus dibiarkan seperti ini, hal itu akan berdampak pada hasil produksi Stardust mereka yang akan lebih rendah dari hasil pabrik lain. Hingga sampailah ketika salah satu dari iblis itu tiba-tiba merasakan kehadiran para hunter yang sedang bergerak ke arah mereka. Alih-alih khawatir, situasi ini justru menjadi hal yang bagus, karena mereka bisa menambah bahan bakar apinya dengan memburu para hunter tersebut. Jadi di saat salah satu iblis mulai bergerak ke lokasi para hunter untuk menangkap mereka hidup-hidup, di lain sisi terlihat pasukan tim penyerang yang telah menaklukkan beberapa monster kadal. Si ketua tim yang merupakan seorang healer juga segera menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan luka rekannya sembari berkata, "Sepertinya kita akan bisa mendapatkan hasil buruan yang banyak hari ini." Lalu begitu si ketua merogoh sakunya mengeluarkan sebuah bola kecil berisi cairan biru bernama Stardust dan bertanya kepada rekannya, "Apakah kalian pernah mendengar soal ini?" Sontak hal itu telah mengejutkan para hunter lainnya. Sebab dari yang mereka tahu, Stardust adalah stimulan peningkat mana yang akhir-akhir ini sangat terkenal di kalangan hunter, sulit didapat, dan harganya tidak murah. Sementara ketika si ketua menjelaskan, efek stimulan ini hanya dapat bertahan selama seminggu, tapi ini bisa meningkatkan kekuatan hunter satu rank lebih tinggi dari rank aslinya. Tiba-tiba muncul iblis yang menyelinap dari kegelapan dan langsung bergerak ke belakang si ketua untuk menyerang punggungnya hingga pingsan. Para hunter yang melihat kejadian tak terduga itu sontak jadi panik dan sangat mengkhawatirkan kondisi ketua tim mereka. Namun sebelum mereka sempat memberikan pertolongan, sialnya iblis itu sudah bergerak lebih cepat untuk menumbangkan satu hunter lagi. Lalu ia langsung mengangkat senjatanya sambil menghitung jumlah musuh yang akan menjadi target berikutnya. Jadi setelah iblis itu mengetahui bahwa musuhnya berjumlah 10 orang yang tampak cukup sulit untuk dikalahkan sekaligus. Di sini ia mulai mengeluarkan sebutir Stardust dari sakunya dan langsung mengonsumsi benda tersebut, hingga membuat para hunter yang melihatnya jadi semakin panik dan sulit mempercayai kenapa monster bisa memiliki Stardust dan bahkan juga bisa memakannya. Para hunter kemudian segera bergerak untuk membunuh iblis itu sebelum efek Stardust mulai bekerja padanya. Namun sialnya mereka sudah terlambat, karena ayunan pedang iblis itu telah menjadi badai yang membelah barisan mereka. Bahkan hanya dengan beberapa kali tebasan, dalam sekejap iblis itu juga sudah melumpuhkan satu persatu hunter, hingga semuanya seketika tumbang tergeletak tak berdaya. Setelah memastikan tidak ada lagi yang bergerak, iblis itu langsung menyeret tubuh para hunter ke tempat persembunyiannya sembari berkata, "Sekarang bahan bakarnya berhasil didapatkan." Sementara di saat yang sama di sisi Suho yang masih tertinggal di belakang tim penyerang, tiba-tiba Suho pun dikejutkan dengan kemunculan notifikasi sistem yang memberinya quest baru untuk menyelamatkan para penyintas yang ditangkap oleh sesosok iblis. Targetnya jelas, 7 orang harus diselamatkan dan hadiahnya akan semakin besar sesuai jumlah yang berhasil ia selamatkan. Begitu menyadari perubahan ekspresi Suho, Beru segera muncul dan bertanya ada apa monark muda. Hingga setelah Suho menjelaskan situasinya kepada Beru, dan ia merasa sepertinya para hunter di tim penyerang sedang berada dalam bahaya besar. Saat itu Suho langsung meminta Talim untuk cepat keluar dari dungeon ini, sementara ia sendiri akan segera pergi mencari tim penyerang. Mendengar hal itu, Talim sangat terkejut mengetahui kalau dirinya sekali lagi mendapati situasi seperti ini. Tapi begitu Talim menyadari bahwa dirinya hanya akan menjadi beban jika tetap memaksa mengikuti Suho. Akhirnya Talim pun setuju akan keluar dari sini dan ia akan segera meminta bantuan asosiasi hunter. Setelah memastikan keselamatan Talim, Suho segera memanggil Grey dari balik bayangannya dan langsung melakukan bond skill untuk berubah ke mode beast yang membuatnya mampu bergerak dalam kecepatan tinggi menuju ke lokasi tim penyerang. Scene kemudian berganti ke ruangan produksi Stardust yang berada jauh di dalam dungeon. Di sini terlihat sang iblis yang menyeret para hunter telah tiba di ruangan produksi, sembari memberitahu kepada rekannya bahwa bahan bakar telah didapatkan. Lalu setelah rekannya menanggapi, "Kau kembali dengan cepat." Saat itu ia juga memberitahukan bahwa gerbang iblis akan segera terbuka dan para iblis lain juga akan dipanggil kemari. Dengan bertambahnya suplai bahan bakar manusia tersebut, kini mereka bisa menyelesaikan produksi kuota Stardust tanpa masalah. Dijelaskan para iblis ini belajar membuat Stardust menggunakan teknik rahasia ras iblis dan memadukannya dengan stimulan awakening yang berasal dari Berserk Poison. Meskipun Berserk Poison mampu meningkatkan kekuatan sihir, efek sampingnya jelas mengurangi masa hidup penggunanya. Namun mereka telah menemukan cara untuk memperkecil efek samping tersebut, yaitu dengan membakar makhluk hidup menggunakan api Mistburn dari neraka. Dan semua pengetahuan itu mereka peroleh dari utusan Itarim yang membawa monster hasil pencemaran jiwa makhluk hidup ke dunia ini. Dengan begitu, akhirnya para iblis rank rendah seperti mereka kini punya kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Di tengah proses pembakaran yang sedang dilakukan oleh ketiga iblis ini, tiba-tiba mereka dapat merasakan kehadiran seseorang yang bergerak mendekati tempat ini dengan sangat cepat. Mereka bertanya-tanya, apakah masih ada hunter lain yang tersisa?
Namun alih-alih merasa terancam, situasi ini justru membuat mereka merasa senang dan menganggapnya sebagai kesempatan bagus untuk menambah jumlah bahan bakar mereka. Lalu pada saat itu juga, tiba-tiba ada seseorang yang muncul dengan menendang pintu ruangan tersebut, dan orang itu adalah Sung Suho yang ditemani oleh Beru. Begitu mengamati seisi ruangan yang telah ia masuki secara paksa, Suho tampak terkejut saat melihat keberadaan iblis beserta ritual mengerikan yang ada di belakang mereka. Namun ketika Suho baru saja memastikan keselamatan para hunter di tim penyerang yang masih hidup melalui notif sistem, tiba-tiba sebuah tebasan pedang sudah melayang tepat di leher Suho, tetapi Suho masih bisa menghindari tebasan itu dengan mencondongkan tubuhnya ke belakang, lalu ia berkata, "Apa kau yang membunuh para hunter yang kulihat dalam perjalanan ke sini tadi?" Kemudian tanpa ingin menunggu jawaban dari sang iblis yang masih tampak terkejut melihat kemampuan Suho, dengan cepat, Suho langsung saja melancarkan pukulan kuat yang membuat iblis itu terpental ke belakang. Saat melihat kejadian itu, kedua iblis lainnya segera bersiap untuk memakan Stardust di tangan mereka agar bisa membantu rekannya yang tampak bersusah payah menghadapi serangan bertubi-tubi dari Suho. Hingga begitu kedua iblis tersebut melompat dan langsung melancarkan serangan kepada Suho secara bersamaan. Meskipun saat itu Suho masih bisa menghindari serangan mereka dengan kelincahan luar biasa, sialnya Suho tidak memperkirakan datangnya serangan susulan dari iblis yang sudah bersiap menyerangnya dari belakang. Hingga Suho pun tidak sempat menghindari serangan sihir petir yang dilancarkan oleh iblis tersebut. Untungnya ketika iblis lain juga langsung melesat mengayunkan tebasan pedangnya kepada Suho yang belum bisa bergerak. Saat itu Suho masih bisa menggerakkan mulutnya untuk memanggil pasukan bayangan, hingga seluruh pasukan itu segera bertindak melindungi tuannya. Sementara ketika iblis di belakang Suho jadi lengah karena terkejut melihat kemunculan pasukan bayangan yang terasa familiar baginya. Dengan sigap Suho langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk membebaskan dirinya dengan melempar sang iblis. Lalu kedua iblis lain yang melihatnya seketika jadi teringat akan kenangan mengerikan yang pernah mereka alami, di mana para iblis telah dimusnahkan oleh satu sosok yang mereka kenal sebagai Shadow Monarch. Untuk sesaat, ketiga iblis ini sempat merasa gentar, begitu mengetahui pria muda yang mereka hadapi saat ini juga memiliki otoritas yang sama persis seperti Shadow Monarch. Namun setelah mereka menyadari bahwa Suho bukanlah Shadow Monarch, dan kekuatannya jauh lebih lemah, akhirnya para iblis itu pun kembali membentuk formasi bertarung sembari berkata, "Jika dia bukan Shadow Monarch, maka kita tidak perlu takut padanya." Di tengah jeda pertarungan itu, Suho kemudian juga berkata di dalam benaknya, "Mereka lebih lemah dari Broky jika aku melawan mereka satu persatu. Tapi akan sulit bagiku untuk mengalahkan mereka saat mereka bertiga membentuk tim. Jika aku terus membangkitkan para goblin, hal itu hanya akan membuang-buang manaku. Jadi haruskah aku menggunakan cara itu sekarang?" Shin kemudian memperlihatkan sedikit kilas balik yang terjadi setelah Suho mengalahkan Broky. Saat itu Beru mengatakan bahwa ia hanya akan memakan jasad Broky hingga batasan di mana ia bisa membaca ingatannya, dan akan meninggalkan sisa jasad itu apa adanya. Mengingat prajurit bayangan akan menjadi lemah seiring waktu berlalu sejak kematian mereka. Lantas Beru pun ingin bertanya kepada Suho, apakah ada alasan kenapa Suho memilih untuk menyimpan jasad Broky? Suho menjawab, "Soal itu aku memikirkan sesuatu saat melihat momen terakhir Broky. Jika pertarungan terakhirnya penuh penyesalan karena dia dikendalikan oleh Itarim, kupikir dia mungkin bisa membantu dan mengamuk sebagai seorang warrior kalau aku menggunakan Shadow Authority padanya. Tapi jika aku ingin melakukan itu, aku perlu izin dari Grey terlebih dahulu." Hingga sampailah setelah Suho melihat respon Grey yang mengeluskan kepalanya ke kaki Suho, seolah ia telah memberi persetujuannya. Alhasil, kini Suho pun telah membuat keputusan untuk membangkitkan mayat Broky yang tersimpan di dalam Shadow Dungeon. Lalu ia langsung menancapkan kunci Shadow Dungeon pada bayangannya sendiri sembari berkata, "Broky, jika kau menyesalinya, maka aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung. Dan jika kau memiliki kemauan itu, maka berilah aku sebuah respon. Arise!" Di sini kita pun dapat melihat, jasad Broky yang tergeletak di dalam Shadow Dungeon langsung merespon panggilan Suho. Hingga sesosok prajurit bayangan dengan cakar dan taring yang tajam telah bangkit di medan pertempuran. Sementara ketika Broky melepaskan raungan keras yang menggetarkan seluruh ruangan itu, salah satu iblis yang melihatnya kini jadi semakin yakin bahwa Suho adalah orang yang telah mengalahkan Broky sang hyena. Lalu setelah Suho mengatakan, "Dengan ini perbandingan jumlah kita dengan musuh tidak lagi timpang." Saat itu Suho dan pasukannya langsung bergerak untuk memulai pertarungannya sembari berkata, "Kalau begitu ayo kita selesaikan ini." Bersamaan ketika kedua sisi saling mengadu serangan mereka masing-masing hingga menimbulkan gelombang kejut yang dahsyat. Tiba-tiba sebuah gate yang dibuat oleh iblis tadi juga mulai memperlihatkan perubahan yang menandakan gate itu telah terbuka, lalu muncul langkah kaki seorang gadis yang keluar melalui gate tersebut. Dia yang melihat pertarungan besar di hadapannya, sontak jadi dibuat terkejut dan juga bertanya-tanya, "Siapa yang telah mensumonku? Apakah ini ulah iblis yang ingin membunuhku? Terlebih lagi kenapa ada prajurit bayangan di sini?" Shin kemudian kembali berfokus ke situasi pertarungan, yang mana begitu Suho dan iblis berpedang saling mengadu serangan mereka masing-masing. Suho mampu menahan tebasan pedang lawannya dengan mudah,
lalu ia langsung melancarkan tendangan keras yang membuat iblis itu memuntahkan darah. Namun ketika Suho baru saja akan melancarkan serangan berikutnya sembari bergumam, dengan ini satu iblis telah berhasil dikalahkan. Tiba-tiba Suho malah dikejutkan dengan serangan tak terduga dari iblis lain yang melancarkan sihir petir padanya. Tapi beruntung, Suho masih sempat menghindari serangan tersebut dengan melompat ke belakang. Suho yang kesal kemudian ia bergumam, "Sialan, lagi-lagi mereka kembali mengganggu." Kombinasi para iblis itu sulit untuk diatasi. Dan jika pertarungan ini berlangsung lebih lama, maka aku akan kehabisan mana karena Grey Procession. Bahkan yang lebih buruknya lagi, Broky yang sudah menjadi prajurit bayangan juga sudah mencapai batasnya, hanya untuk menghentikan salah satu dari mereka. Sementara ketika Suho mulai kebingungan memikirkan bagaimana caranya untuk memisahkan ketiga iblis itu agar ia bisa melawan mereka satu persatu. Pada saat itulah, semuanya dikejutkan dengan kemunculan sosok gadis misterius yang tiba-tiba melompat ke tengah pertarungan. Lalu ketika gadis itu menoleh ke arah Suho sembari berkata, "Aku ingin bertanya padamu, di mana Tuan Sung Jinwo saat ini?" Ternyata gadis itu adalah Esil, sang iblis dari klan Radir yang dulunya pernah bertemu Suho pada quest tutorial yang Suho jalani, dan ia juga merupakan iblis yang telah bersumpah setia pada Jinwo sang Shadow Monarch. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.